Anto, gimana nih tanggapannya melihat uang donasi kan diserahkan ke bencana alam oleh Densus sama Geri ya, tapi Ya, mendapat penolakan oleh Pak Irjen Pol Riki karena uang itu kan masih sengketa dan harus mengikuti pengadilan. Bang iya, Herwanto sendiri melihatnya gimana nih oke, tanggapannya? ya. Saya waktu di rumah duka ya, saya ngobrol panjang sama Pak Irjen, Mbak Riki ya. Jadi beliau itu ya, ibaratnya dia taat hukum. Taat hukumnya kenapa? Ya karena dia menginginkan bahwa uang itu silahkan aja diserahkan, cuma harus dengan putusan pengadilan. Ya dia kurang setuju kalau seandainya terlalu terburu-buru gitu. Nah kalau saya kan ibaratnya udah, malah saya bilang kan ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Nah, kalau saya kan, nah kenapa? Karena saya ini kan lawyer, ya kan, memang basic saya ini kan lawyer murni, ya murni saya ini lawyer. Nah kalau Pak Irjen Pak Riki kan ya murni penyidik gitu, latar belakangnya penyidik gitu. Jadi memang ya agak berbeda aja gitu. Tapi saya tidak menyalahkan beliau, artinya ketika dia menginginkan putusan pengadilan itu memang sebenarnya tepatnya seperti itu. Nah, tapi saya juga artinya yang menyarankan, maksud saya menyarankan udah ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Maksud saya ini udah kelamaan gitu loh. Udah kelamaan perkara ini gitu. Saya maunya buru-buru udah selesai udah gitu, biar jangan lagi ada yang cari-cari panggung lagi gitu loh, gitu. Ini kan sampai Pak Irjen sendiri kan sampai mengundurkan diri ke Ya, sebagai kuasa hukum yayasan ya, gimana tanggapannya? ya, saya juga sebenarnya kalau bicara masalah yayasan, saya juga nggak mau bela yayasan ya, karena kan Nopi memang sudah tidak lagi sebagai ketua yayasan. Nah, tapi kan untuk Nopi beliau tetap dong. Ya, saya sudah mendengar kok kalau masalah Nopi beliau juga masih tetap membela. Ya saya juga ibaratnya ya masih tetap membela, cuma kalau terkait dengan yayasan ya kita kan bukan pengacaranya Gary, ya kan. Jadi saya wajar-wajar aja kalau seandainya Pak Irjen mundur, itu kan haknya dia gitu. Tapi sempat ada komunikasi gak sih dengan Pak Irjen sendiri gitu terkait pengambil keputusan dia mundur juga tuh, sempat Sudah, kecewa lah gitu saya terkait hal sebelum itu. sebelum itu memang sudah saya komunikasi kan. Memang kalau saya melihat begini ya, Gary ini kan berawal dari menonaktifkan JOS kan. Nah di situ kita sudah mulai agak renggang nih. Artinya kami melihat sebagai rekan sejawat, artinya Gary ini kan kurang bisa menghargai profesi advokat. Nah sehingga akhirnya kami sedikit, ya jujur aja, kami sedikit agak risih ya ketika Gary menonaktifkan JOS. Ya sementara JOS ini kan adalah tim kita. Nah ternyata ya Gary ini mungkin bertindak sebagai ketua yayasan. Nah akhirnya kita ya kalau bicara yayasan kita tidak mau melakukan pembelaan, tapi terhadap Nopi ya kita masih melakukan pembelaan gitu. Ya wajar dong, ibaratnya kan gini, sebenarnya bukan tidak dilibatkan ya, kan sempat job juga. Nah cuma Pak Riki menyarankan ya artinya perlu pertimbangan dulu gitu loh, perlu pertimbangan dulu, jangan terburu-buru. Nah cuma kan permasalahannya kan Gary sama Bang Densu langsung bergerak, artinya maksudnya ya saya juga memaklumi ya, ketika saya juga kalau seandainya di posisi Pak Riki juga pasti saya juga kecewa gitu kan, artinya ketika kita mengeluarkan pendapat hukum tidak didengar, nah, tiba-tiba langsung dilaksanakan gitu kan. Ya kalau saya memang ya setuju-setuju aja lah udah. Kalau saya setujunya gini ya, biar cepat selesai aja gitu. Nah ini Agus yang mendengar uang itu kan dia shock dan kecewa katanya. Ya, Gimana tanggapannya Bang? ya biar aja. Dia mau kecewa, mau shock biar aja. Mau shock baker kayak shock apa biar aja. Karena kan memang dia juga kelamaan ya kan, ngambil keputusan juga kelamaan juga. Kalau saya gini loh, kalau seandainya saya jadi Agus atau kuasa Agus, kalau memang uang itu dikuasai oleh yayasan dan Agus merasa uang Agus, harusnya dari awal dia yang gugat. Itu dia yang gugat. Kalau saya jadi pengacara Agus, saya gugat sejak awal yayasan. Ya, ini kan gugat enggak, malah lapor ke polisi. Nah, akhirnya keburu donatur yang melakukan gugatan. Ya, kalau saya ya Agus kecewa ya ibaratnya saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Artinya ya udah ya sudah nasib lah gitu aja. Idealnya ya, idealnya kalau kita bicara masalah hukum, karena kuasa donatur sudah mendaftarkan gugatan, idealnya menunggu putusan pengadilan atau hasil mediasi. Nah memang kalau sekarang ini memang penuh risiko ya, tetapi risiko itu sudah berani diambil oleh Bang Densu kan.
Artinya kalau ada gugatan, Bang Densus siap artinya menghadapi dan siap mengganti rugi ya. Artinya memang secara hukum memang kurang tepat, tapi dengan dikeluarkannya pendapat Bang Densus siap mengganti kalau jika ada gugatan dan sebagainya, menurut saya ya udah oke-oke aja. Nah, ini ada statement terbaru dari Bang Farhat ya terkait meninggalnya Alpin karena podcast Densu. Gimana Bang melihatnya? Itu kan Nah, ini saya bilang ini pendapat yang ngaco ya. Ini pendapat yang ngawur ya. Kalau saya jujur aja ya, kesehatan Alpin Lim menurun ya. Terus Alpin Lim juga dihujat oleh netizen. Siapa yang bawa Alpin? Ya ini Farhat ini. Kan dia yang ngundang Alpin kan? Ya, jadi jangan sembarangan ngomong lah, ya kan? Alpin itu sahabat saya, ya. Dia meninggalkan saya untuk selamanya. Dia sebagai sahabat saya loh, ya. Ada buktinya, ya. Bukti dia mau cabut laporan ada. Bukti dia ngajak saya makan ada. Bukti Rasman mengajak meminta Rasman menghubungi saya ada. Ya, artinya Alpin itu sahabat saya. Jadi saya minta sama Farhat jangan bawa-bawa nama Alpin lagi lah, ya. Biar dia tenang di sana. Jadi jangan kebanyakan panggung lah orang ini. Berarti jangan ngomong asal sembarangan ngomong aja. Dia meninggalnya tanya sama dokter akibat dia meninggal. Jangan banyak mulut nih orang nih. Juga di situ ya. Iya, kesehatannya menurun justru karena Farhat. Kan dia yang ngajak gitu. Jadi jangan sembarangan ngomong. Kalau dia mau meninggalnya karena apa, tanya sama dokter. Akibatnya meninggal karena apa. Jadi jangan sembarangan ngomong bikin gaduh aja. Itu kan sampai di media sosial itu oknum pengacara dianggap tidak punya etika karena apa, menggunakan rumah duka untuk preskon. Akhirnya kita kan kena imbasnya juga kita para advokat nih kan. Makanya saya sebutkan oleh media, sebut aja namanya langsung, jangan oknum pengacara lagi. Karena kalau oknum pengacara, masalahnya saya juga datang ke sana, pengacara-pengacara yang lain juga datang ke sana. Jadi jangan oknum pengacara, sebut aja namanya, siapa yang melakukan preskon yang tidak bisa menjaga tidak ada etika, di rumah duka dijadiin preskon, ya sebut aja namanya siapa itu. Apalagi isinya, sebenarnya sih preskonnya nggak jadi masalah, tapi isinya itu loh, isinya itu yang menurut saya bermasalah. Pakai mengatakan bahwa meninggalnya Alpin Lim karena podcast, ini macam-macam aja ini orang ini, bikin merusak ini kehormatan pengacara ini orang. Bang, balik lagi mungkin ke masalah uang donasi kan, terkait yang KNTT kemarin kan ada pro kontra gitu. Dibilang jadi pecah dua kubu gitu Bang Isaya. Netizen kesini, netizen kesana. Mungkin menurut Abang sendiri gimana sih tanggapannya? Iya, kalau pro dan kontra ya. Kalau pro dan kontra itu sudah hal wajar lah. Tidak ada keputusan di muka bumi ini yang semuanya pro, nggak ada. Yang semuanya kontra itu nggak ada. Pasti pro dan kontra itu ada, ya. Nah, jadi saya tidak tidak terlalu pusingin lah. Sebenarnya saya tidak mau mengomentari ya. Saya kemarin niat saya sampai dengan hari Jumat saya sebenarnya tidak mau mengomentari masalah uang donasi. Kenapa? Saya menghormati almarhum ya, almarhum Alpin Lim ya, sampai hari Jumat kan dia akan dibawa ke Surabaya. Saya tadinya udah cukup saya berkomentar masalah bela sungkawa, turut berduka cita dan berdoa supaya Alpin Lim ini tenang, diampuni segala dosanya. Ini kan karena kawan kita ini ngomongin masalah uang donasi, ngoceh aja uang donasi, akhirnya mau nggak mau semua orang ngomongin uang donasi. Gara-gara nggak bisa jadi etika ini orang ini. Nah ini Agus juga kan kemarin jalani pemeriksaan Bang di Polda terkait laporannya ke G. Gimana Bang? Ya namanya dia sudah melaporkan ya biar aja. Saya juga namanya proses hukum ya udah biar berjalan aja. Ya maunya Agus seperti apa ikuti aja. Maunya hukum maunya seperti apa ya biar aja. Ya gitu aja. Bang, hari ini juga kan ada agenda sidang perdana yang gugatan itu, donasi itu yang donatur yang di Pengadilan Negeri Tangerang. Mungkin Abang melihatnya seperti apa sih? Iya. Inilah maksud saya harusnya ada ketegasan ya. Kalau memang mau kuasa donatur juga kalau mau disumbangin, kalau mau dicabut, kalau mau digugat ya digugat. Biar jangan sampai gini lah. Ini perkara sudah kelamaan. Ya, orang sudah enak, orang sudah bosan. Itu saya lihat di media sosial orang sudah enak. Saya juga sebenarnya udah nggak mau ngomentarin lagi, makanya kemarin saya bilang udahlah kalau mau didonasi dialihkan ke pemanfaat yang lain udah buru-buru aja deh. Kalau saya udah cepet selesai aja udah. Jadi jangan kita komentar perkara ini lagi. Udah cukup selesai itu.
kirim ke NTT, selesai tutup. Jadi kita jangan komentar-komentar lagi kalau ada permasalahan hukum yang lain aja. Jadi jangan ini melulu kita bahas, udah mual kita. Ada pesan gak sih untuk Densu dan Gary? Ya sebenarnya kalau Bang Densu ya khusus Bang Densu nih. Kalau khusus Bang Densu ya menurut saya Bang Densu kan tidak kubu Agus, tidak kubu Nopi, dia kubunya sendiri. Menurut saya udah, saya dukung langkah Bang Densu, silahkan aja karena dia bertanggung jawab. Udah biar aja lah, biar cepat selesai aja, gitu aja. Kalau Gary ya siap aja, siap menghadapi permasalahan yang hukum yang sudah dilaporkan, ya dia harus siap aja, mau nggak mau harus siap kan. Dan juga Gary juga harus bisa menghormati orang. Kalau menurut saya gitu aja. Saran saya Gary harus bisa menghormati orang lain, gitu aja. Nah, untuk pesannya untuk Agus dan Bang Farhat. Kalau Agus sama Farhat, selamat menikmati. Selamat menikmati apa nih Bang? Ya, saya selamat menikmati suasana. Seperti apa, kondisi seperti apa, ya selamat menikmati. Udah gitu aja. Terakhir mungkin dari untuk Tenopi, pesannya apa nih Bang? Nopi ya apa namanya ini, menenangkan diri aja lah. Jangan terlalu diambil pusing, ya santai aja. Kalau menurut saya Nopi ya santai-santai aja lah dia. Itu aja. Sayangkan ya, saya sangat sayangkan dalam situasi dan kondisi berduka saja masih aja ngomongin uang donasi, di rumah duka masih ngomongin pesan ini mau melaporkan. Ini orang ini, saya bingung sama orang ini. Ya. Bukannya kemarin itu di rumah duka itu dikasih kesempatan, ya dia datang ya Farhat. Saya datang. Terus juga si Pak Risman juga datang. Semua pada datang, Bang Riki datang, semua datang. Harusnya digunakan kesempatan. Nah, hal seperti ini digunakan bisa menuju perdamaian. Ya, kalau nggak mau berdamai juga ya udah tahan dulu, jangan komentar di rumah duka gitu loh. Ya kan akhirnya kita kena imbas semua. Ada yang berkomentar oknum pengacara. Ya, padahal sebenarnya ya yang preskon yang isinya yang nggak kurang bisa diterima oleh masyarakat, yang preskonnya si Farhat ini kan. Ya akhirnya kok kemana-mana ini sampai Alvin Limpo meninggal dibahas akibat yang nggak ada dasar hukumnya ini. Menurut saya udahlah, ini kegenitan amat nih orang hari ini besok di rumah duka, besok rumah duka lagi. Aduh kacau. Oke Bang, cukup. Nah.